Ada satu keputusan sunyi yang diam-diam menentukan apakah hidupmu akan terus berat atau mulai tunduk. Bukan kerja kerasmu, bukan strategi hidupmu, tapi satu hal yang sering kamu anggap sepele, cara kamu mengucapkan sesuatu. Banyak orang berbicara setiap hari, berdoa, berharap, menginginkan, tapi tidak pernah sadar bahwa ucapannya tidak punya daya apa-apa. Kosong, mental, hilang begitu saja. Lalu di sisi lain, ada orang yang ucapannya seperti diterima. Apa yang ia niatkan perlahan menemukan jalannya. Apa yang ia ucapkan seperti memiliki arah. Bukan karena ia lebih pintar, bukan karena ia lebih kuat, tapi karena ia berbicara dari tempat yang berbeda. Inilah yang tidak banyak dijelaskan secara terbuka, bahwa ada kondisi di dalam diri manusia, sebuah titik di mana ucapan tidak lagi berasal dari pikiran yang penuh keinginan, melainkan dari keadaan yang sudah kosong. Dan justru dari kekosongan itulah segala sesuatu mulai bergerak. Ilmu ini dikenal dalam laku batin sebagai sabdo dadi, ucapan yang menjadi. Namun, ada harga yang harus dibayar. Kamu tidak bisa mengaktifkan kekuatan ucapan selama dirimu masih penuh. Penuh ambisi, penuh ketakutan, penuh dorongan untuk memaksa hasil. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka ingin kata-katanya kuat, tapi tidak mau kehilangan kegaduhan di dalam dirinya. Padahal kuncinya justru berlawanan. Semakin kamu kosong, semakin ucapanmu berisi. Dan titik kosong itu bukan sekedar diam. Ia adalah keadaan di mana rasa dan kesadaran menyatu. Manunggaling rasa. Dalam video ini, kita tidak akan berbicara tentang motivasi kosong atau sekedar afirmasi. Kita akan membongkar sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana ucapan bisa menjadi nyata, bukan karena kamu mengulanginya, tapi karena kamu mengucapkannya dari titik yang benar. Dan mungkin, setelah ini, kamu akan mulai berhati-hati dengan setiap kata yang keluar dari mulutmu. Karena bisa jadi, selama ini bukan hidup yang tidak mendengar kamu, tapi kamu yang belum pernah benar-benar berucap. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu satu hal. Tuliskan di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana dan sampai sejauh mana pesan ini sudah sampai. Bukan sekedar untuk statistik, tapi untuk melihat bagaimana satu getaran yang sama bisa menyentuh banyak titik di tempat yang berbeda. Karena sejak dulu, ilmu seperti ini tidak pernah menyebar dengan cara biasa. Ia bergerak diam-diam dari satu kesadaran ke kesadaran lain. Dan sekarang, mari kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Jauh sebelum manusia modern mengenal konsep afirmasi atau positive thinking, para leluhur sudah memahami satu hal mendasar. Bahwa kata-kata bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah perpanjangan dari kesadaran. Dalam tradisi laku batin Nusantara, dikenal sebuah pemahaman bahwa manusia tidak hanya hidup dengan tubuh dan pikiran, tapi juga dengan rasa. Dan rasa ini bukan emosi biasa. Ia adalah pusat kehadiran. Tempat di mana niat, kesadaran, dan kehendak bertemu tanpa konflik. Dari sinilah lahir konsep manunggaling rasa, sebuah keadaan di mana tidak ada lagi pertentangan di dalam diri. Ketika pikiran tidak menarik ke satu arah, emosi tidak mengganggu, dan keinginan tidak lagi memaksa. Dalam kondisi ini, ucapan menjadi selaras, tidak terpecah, tidak ragu, tidak berisik. Dan dari keselarasan itulah muncul apa yang disebut sabdo dadi. Namun konsep ini tidak hanya hidup di satu tempat. Jika kita melihat lebih luas, banyak peradaban kuno memiliki pemahaman yang serupa. Di Timur Tengah, ada keyakinan bahwa kata bukan sekedar bunyi, melainkan amanah, sesuatu yang harus dijaga karena memiliki konsekuensi nyata. Dalam tradisi kuno lainnya, dikenal gagasan bahwa realitas tercipta melalui firman, bahwa ada hubungan langsung antara ucapan dan penciptaan. Tapi seiring waktu, makna ini mulai bergeser. Kata-kata menjadi murah, ucapan menjadi reaktif. Orang berbicara tanpa kesadaran, tanpa kehadiran, tanpa rasa. Dan ketika itu terjadi, kekuatan ucapan perlahan hilang. Bukan karena ilmunya tidak ada lagi, tapi karena manusianya sudah tidak berada di frekuensi yang sama. Ilmu seperti sabdo dadi akhirnya dianggap mitos. Dikira hanya milik orang-orang tertentu.
atau dianggap sesuatu yang mistis tanpa penjelasan. Padahal yang hilang bukan ilmunya. Yang hilang adalah keadaan batin yang mampu mengaktifkannya. Dan inilah alasan mengapa pengetahuan ini jarang diajarkan secara terbuka. Karena jika seseorang masih dikuasai ego, masih penuh ambisi, masih ingin mengontrol hasil, maka ilmu ini bukan hanya tidak bekerja, tapi bisa menyesatkan. Oleh karena itu, para leluhur tidak pernah memulai dari ucapan. Mereka selalu memulai dari keadaan diri. Karena mereka tahu, kata yang keluar dari hati yang bising tidak akan pernah sampai. Dan sebaliknya, satu ucapan yang lahir dari titik sunyi bisa menggerakkan sesuatu yang tidak terlihat. Sekarang pertanyaannya, jika kekuatan itu memang nyata, dan jika manusia dulu pernah memilikinya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri hingga sebuah ucapan bisa berubah menjadi kenyataan? Kita akan mulai membedahnya di bagian berikutnya. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal sederhana yang perlu kamu lakukan. Turunkan sedikit ritme pikiranmu. Tidak perlu tegang, tidak perlu buru-buru memahami semuanya. Cukup dengarkan, perlahan. Biarkan setiap kata masuk tanpa kamu lawan, tanpa kamu analisa berlebihan. Karena bagian ini bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dirasakan. Dan semakin tenang kamu menyimak, semakin mudah kamu menangkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kita mulai dari satu pertanyaan mendasar. Mengapa sebagian ucapan tidak punya daya, sementara sebagian lain seperti memiliki tenaga? Jawabannya bukan pada kata-katanya, tapi pada asal dari mana kata itu muncul. Bayangkan dirimu seperti sebuah wadah. Ketika wadah itu penuh kekhawatiran, penuh ambisi, penuh ketakutan, maka setiap ucapan yang keluar sebenarnya sudah tercemar. Kata-katanya mungkin terdengar baik, tapi di dalamnya ada getaran lain. Keraguan, keterpaksaan, kegelisahan. Dan realitas tidak merespon kata. Ia merespon getaran di balik kata. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengulang kata-kata positif, mereka berusaha meyakinkan diri dengan ucapan, tapi di dalamnya masih ada konflik. Seperti seseorang yang berkata, "Saya tenang, saya yakin," tapi di dalam hatinya berteriak, "Bagaimana kalau gagal?" Ucapan seperti ini tidak pernah utuh. Ia terpecah. Dan sesuatu yang terpecah tidak punya kekuatan untuk menjadi. Sekarang bayangkan kondisi yang berbeda. Sebuah keadaan di mana kamu tidak sedang menginginkan apa-apa, tidak sedang mengejar, tidak sedang takut kehilangan. Kamu hanya hadir, tenang, utuh. Inilah yang disebut titik nol. Bukan kosong dalam arti tidak punya apa-apa, tapi kosong dari gangguan. Di titik ini, tidak ada tarik-menarik, tidak ada suara yang saling bertentangan. Dan ketika dari titik ini, kamu mengucapkan sesuatu, ucapan itu menjadi lurus. Tidak bercabang, tidak terdistorsi. Seperti anak panah yang dilepaskan tanpa getaran di tangan pemanah. Ia meluncur, tepat. Disinilah awal dari Sabdodadi. Bukan pada seberapa sering kamu mengucap, tapi dari seberapa dalam kamu diam sebelum mengucap. Karena diam itu bukan ketiadaan. Diam adalah proses penyelarasan. Semakin dalam diamnya, semakin bersih sumber ucapannya. Dan ketika sumbernya bersih, kata-kata tidak lagi sekadar bunyi. Ia menjadi representasi langsung dari kesadaranmu. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Kekuatan ucapan bukan muncul saat kamu berbicara. Kekuatan itu sudah terbentuk sebelum kata pertama keluar. Di momen sunyi, di ruang yang tidak terlihat. Di tempat di mana kamu berhenti menjadi siapa-siapa. Itulah sebabnya, orang yang benar-benar memahami ini tidak banyak bicara. Tapi ketika mereka berbicara, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan lebih keras, bukan lebih panjang, tapi lebih mengena. Dan mungkin sekarang kamu mulai merasakan sesuatu. Bukan sekadar mengerti, tapi seperti ada bagian dalam dirimu yang mengingat. Kalau itu terjadi, jangan buru-buru menjelaskan. Tetap di sana, tetap tenang. Karena kita baru saja membuka pintu pertama. Dan di balik pintu ini, masih ada lapisan yang lebih dalam, yang akan mengubah cara kamu melihat ucapan selamanya. Sekarang kita masuk lebih dalam, ke bagian yang sering disalahpahami.
Banyak orang mendengar tentang sabdo dadi, lalu mengira ini hanyalah teknik. Seolah-olah cukup dengan memilih kata yang tepat, lalu realitas akan mengikuti. Ini keliru. Karena kekuatan ucapan bukan berada pada kata, tapi pada kesatuan di balik kata. Ada satu paradoks yang jarang dibahas. Semakin kamu ingin ucapanmu menjadi nyata, justru semakin lemah daya ucap itu. Kenapa? Karena keinginan yang berlebihan menciptakan tekanan di dalam diri. Dan tekanan itu memecah kesadaranmu. Sebagian dirimu ingin hasilnya terjadi, tapi sebagian lain ragu, takut, atau tidak percaya. Akhirnya, ucapanmu membawa dua arah sekaligus. Dan realitas tidak merespon sesuatu yang bertentangan. Disinilah pentingnya memahami manunggaling rasa lebih dalam. Ini bukan sekedar tenang. Ini adalah keadaan di mana tidak ada lagi jarak antara apa yang kamu rasakan, apa yang kamu yakini, dan apa yang kamu ucapkan. Semua menyatu. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dipaksakan. Dan dari kesatuan itulah lahir daya. Tapi ada hal lain yang lebih halus. Banyak orang mencoba mengosongkan diri, tapi sebenarnya hanya menekan pikirannya. Mereka diam di luar, tapi di dalam masih penuh suara. Ini bukan titik nol. Ini hanya keheningan yang dipaksakan. Dan ucapan yang lahir dari kondisi ini tetap tidak memiliki kekuatan penuh. Titik nol yang sebenarnya bukan hasil usaha keras. Ia muncul ketika kamu melepaskan. Melepaskan kebutuhan untuk mengontrol. Melepaskan dorongan untuk memastikan hasil. Melepaskan identitas yang selalu ingin menjadi seseorang. Dan di momen itu, tanpa kamu paksa, kesadaran menjadi jernih dengan sendirinya. Seperti air yang berhenti diaduk, ia akan tenang. Bukan karena dipaksa tenang, tapi karena tidak lagi diganggu. Sekarang perhatikan ini. Ketika kamu berada di titik itu, ucapan bukan lagi alat untuk mendapatkan sesuatu. Ucapan menjadi pernyataan dari apa yang sudah selaras. Dan justru karena tidak ada dorongan untuk memaksa, ucapan itu memiliki kekuatan untuk menjadi. Ini terdengar sederhana, tapi disinilah rahasianya. Mungkin di titik ini, kamu mulai bertanya dalam hati, berarti selama ini saya salah memahami cara berucap. Kalau itu yang kamu rasakan, kamu tidak sendirian. Coba tuliskan di kolom komentar dengan jujur. Selama ini, saat kamu mengucapkan harapan atau doa, apakah itu benar-benar lahir dari ketenangan, atau justru dari rasa takut dan keinginan yang mendesak? Tidak perlu jawaban yang sempurna. Cukup jujur. Karena kesadaran selalu dimulai dari kejujuran terhadap diri sendiri. Dan ada satu hal lagi yang sering terlewat. Ucapan yang kuat tidak selalu panjang, tidak selalu indah, tidak selalu terdengar spiritual. Kadang, ia sangat sederhana. Tapi karena lahir dari kesadaran yang utuh, ia membawa arah. Seperti seseorang yang berkata dalam hati, tanpa suara, cukup. Dan sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Sekarang kita sudah sampai di titik yang penting. Kamu sudah melihat bahwa kekuatan ucapan bukan teknik, bukan kata-kata, bukan pengulangan, tapi keadaan batin yang mendahuluinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membawa keadaan ini ke dalam kehidupan nyata? Bagaimana tetap berada di titik nol di tengah dunia yang bising? Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke hal yang paling praktis, bukan sekedar memahami, tapi mulai menghidupkan ini dalam keseharianmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan. Bukan lagi soal memahami, tapi bagaimana kamu mulai mengalami sendiri. Dan mungkin tanpa kamu sadari, inilah yang sebenarnya selama ini kamu cari. Bukan teknik yang rumit, bukan metode yang membuatmu semakin lelah, tapi sesuatu yang justru membuatmu kembali ke keadaan yang lebih ringan, lebih jernih, lebih pasti. Langkah pertama, bukan berbicara, tapi berhenti sejenak sebelum berbicara. Di momen itu, jangan langsung mengucapkan keinginanmu. Jangan buru-buru meminta, jangan langsung berharap. Diam sebentar. Rasakan, apakah di dalam dirimu masih ada dorongan yang mendesak? Masih ada rasa takut? Masih ada keinginan untuk memastikan hasil? Jika masih ada, jangan lanjutkan dulu. Bukan karena kamu tidak boleh berharap, tapi karena ucapan yang lahir dari kondisi itu tidak akan utuh. Langkah kedua, lepaskan. Bukan dengan memaksa diri untuk tenang, tapi dengan mengizinkan semuanya ada tanpa kamu ikuti. Biarkan pikiran lewat, biarkan rasa datang dan pergi. Dan perlahan, kamu akan merasakan satu titik yang berbeda. Lebih hening, lebih stabil,
lebih, tidak membutuhkan apa-apa. Inilah awal dari titik nol. Langkah ketiga, baru ucapkan. Tidak perlu panjang, tidak perlu indah, tidak perlu dibuat-buat. Cukup satu kalimat yang benar-benar kamu rasakan utuh. Bisa diucapkan, atau bahkan cukup dihadirkan di dalam hati. Yang penting, tidak ada pertentangan di dalamnya. Dan disinilah sesuatu mulai berubah. Ucapanmu tidak lagi terasa seperti permintaan. Ia terasa seperti penetapan. Bukan karena kamu memaksa realitas, tapi karena kamu sudah selaras dengannya. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Selama ini mungkin kamu sudah mencoba banyak cara. Berusaha lebih keras, berpikir lebih positif, mengulang kata-kata yang sama berulang kali. Tapi tetap terasa berat. Bukan karena kamu kurang mampu, tapi karena kamu belum masuk ke tempat yang benar saat mengucapkannya. Dan apa yang kita bahas sekarang, bisa jadi adalah potongan terakhir yang selama ini hilang, yang membuat semuanya akhirnya terasa klik. Tidak perlu langsung sempurna, cukup mulai dari hal kecil. Saat kamu ingin mengatakan sesuatu penting kepada dirimu sendiri atau dalam doamu, ingat satu hal. Jangan bawa kegaduhan ke dalam ucapanmu, bawa keheningan. Dan mungkin, jika kamu benar-benar mempraktikkan ini dengan jujur, kamu akan mulai merasakan perubahan yang halus. Bukan langsung besar, bukan tiba-tiba dramatis, tapi pasti. Lebih tenang saat mengucap, lebih yakin tanpa harus meyakinkan. Dan perlahan, apa yang kamu ucapkan mulai menemukan jalannya. Ini bukan janji kosong, ini bukan sugesti semata. Ini adalah cara kerja yang selama ini tersembunyi karena terlalu sederhana hingga sering diabaikan. Dan sekarang kamu sudah melihatnya. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kamu akan kembali ke cara lama atau mulai berbicara dari tempat yang benar? Di bagian terakhir, kita akan menyatukan semua ini dan mungkin mengubah cara kamu memandang hidup selamanya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal yang sangat sederhana, tapi sering diabaikan. Dari mana kamu berbicara? Bukan apa yang kamu ucapkan, bukan seberapa sering kamu mengulanginya, tapi dari keadaan apa kata itu lahir. Kita sudah melihat bahwa ucapan tanpa kesadaran hanyalah suara, ucapan dengan konflik hanyalah kebisingan. Tapi ucapan yang lahir dari titik nol, dari keadaan yang hening, utuh, dan tidak terpecah, ia membawa arah. Ia tidak memaksa, tapi menggerakkan. Ia tidak berisik, tapi sampai. Dan disitulah Sabdo Dadi mulai hidup. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang istimewa untuk memiliki ini. Karena sebenarnya, ini bukan sesuatu yang harus kamu cari. Ini sesuatu yang harus kamu kembalikan. Kembali ke hening. Kembali ke rasa yang utuh. Kembali ke kesadaran yang tidak terganggu. Dan dari sana, biarkan setiap ucapanmu menjadi lebih sedikit, tapi lebih bermakna. Mulai sekarang, mungkin kamu akan lebih berhati-hati. Bukan karena takut salah bicara, tapi karena kamu mulai sadar bahwa setiap kata punya arah, dan setiap arah punya akibat. Coba perhatikan hidupmu beberapa hari ke depan. Bukan dengan mengubah semuanya sekaligus, tapi dengan satu hal kecil. Sebelum kamu berbicara, berhenti sejenak. Masuk ke titik heningmu. Rasakan apakah dirimu sudah utuh. Baru ucapkan. Dan lihat apa yang berubah. Jika kamu sampai di titik ini dalam video, berarti kamu tidak hanya mendengar. Kamu sedang menyimak. Dan itu sudah langkah yang jarang dilakukan banyak orang. Kalau ada satu bagian yang paling kena buatmu, tuliskan di komentar. Bukan untuk saya, tapi untuk menguatkan kesadaranmu sendiri. Dan mungkin, apa yang kamu tulis akan menjadi pengingat bagi orang lain yang membacanya. Akhirnya, saya tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan yang tidak perlu langsung dijawab. Jika setiap ucapanmu benar-benar bisa menjadi nyata, apakah kamu sudah siap untuk bertanggung jawab atas setiap kata yang keluar dari dirimu? Diamkan pertanyaan itu, dan biarkan jawabannya muncul dari tempat yang paling dalam.